Sabtu hari. Jadi ketika saya dengar ini ya, ketika mulai gerakan ini dijalankan, sedekah rombongan, katanya Anda dan istri dibully ya, dilecehkan, dihina, dicurigain, dikata-katain. Kenapa ya? Selebihnya saya yang dibully itu di sosial media saja. Ketika mereka mulai berpikir ngupload, misalnya kita ngantarkan bantuan kan selalu ciri khas sedekah rombongan itu ada foto, ada amplop dan nominalnya. Ketika salaman kita upload ke Twitter, ke Facebook segala macam, orang mulai bersuara, Mas Ria sedekah kok diumumkan, dipamer-pamerkan, mau pamerkan ya, cari nama ya dan lain sebagainya. Padahal kami melakukan itu adalah untuk bukti bahwa orang-orang yang sudah bersedekah lewat sedekah rombongan kami sudah sampaikan. Dan itu kami pertahankan sampai sekarang hari ini, Bang. Jadi semua bantuan yang kita berikan ke donatur harus ada penerima, kurir relawan. Kita nyebut relawan kita tuh kurir. Dan itu bersalaman dan disampaikan ini loh, nominalnya disampaikan. Jadi jelas, itu sangat sampai jelas kepada orang yang dituju. Betul, ya. Semuanya Tapi transparan. Anda pernah mengatakan bahwa gerakan Anda ini titipan langit, tidak sulit, tanpa rumit, dan tidak berbelit-belit. Untuk menarik perhatian di sosial media ketika awal-awal dulu itu harus mempunyai suatu yang komunikasi yang unik. Jadi kalau saya ditanya, Mas Sabtu, visi SR itu apa? Sedekah rombongan, cari muka di depan Tuhan. Wow. Cari muka di depan negatif, Tuhan. tapi depan Tuhan positif. Misinya apa? Menyampaikan titipan langit tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit. Wah, itu orang udah kelakap itu. Wah, top. Tapi ngomong bagaimana sih mekanismenya kalau ada orang mau nyumbang? Itu bagaimana cara kerjanya nih? Di awal-awal memang pakai rekening saya pribadi. Dalam perjalanan kan mulai berpikir, Mas Sabtu ini nggak mungkin kalau individual Mas Sabtu yang selalu harus menjadi sebuah gerakan yang bisa diwariskan ke depannya. Akhirnya saya dengan tim-tim kami yang inti di sedekah rombongan mulai membuat akta pendirian secara hukum. Jadi kita pun daftar ke Depkumham, terregister sebagai gerakan sosial. Terus kita punya NPWP, kita juga punya, semua kita lengkapi. Akhirnya kita punya beberapa rekening perbankan yang dijadikan jasa untuk transfer. Dan itu menggunakan nama sedekah rombongan, nggak pakai nama saya lagi. Oke, mekanismenya gimana? Apakah saya tiba-tiba, udah saya nyumbang tanpa saya tahu siapa yang saya sumbang? Betul. Atau ditampilkan dulu cerita tentang seseorang atau siapa yang mau disumbang, baru orang-orang nyumbang? Gimana itu? Di awal-awal kita masih main per individu. Misalnya ada kasus waktu itu, seorang anak yang badannya melepuh kecemplung di kuali panas yang buat masak gulai di Prambanan. Badannya semua penuh nanah, namanya Rara. Saya angkat itu Bang di sosial media, di blogspot, di Twitter, semua kita angkat. Itu semalam terkumpul 54 juta. Satu malam langsung kita bawa ke Rumah Sakit Sarjito Jogja, langsung 2 bulan di sana dia sembuh total. Dan bantuan itu akhirnya terus mengalir. Lama-kelamaan kita tidak lagi main sosok per sosok ini, enggak. Terus tiap hari kita konsisten, pasien ini di Jakarta, pasien ini di Bandung, pasien ini di Jogja, konsisten. Akhirnya kita punya tim sosial media sendiri yang tiap hari update itu. Jadi orang kalau mau nyumbang itu buka Twitter SR, website SR itu, wah ini banyak banget pasiennya ya. Mereka transfer, kita himpun di rekening khusus dan itu akan kita salurkan. Dari 5 tahun ini sudah berapa banyak orang yang dibantu melalui gerakan? Total santunan per hari ini alhamdulillah sudah lebih dari 22.000 santunan. Senilai 22.000 santunan. Dengan nominal berapa yang sudah totalnya sekitar 45,2 miliar dananya. Tapi apa ada kriteria siapa yang dibantu ini? Biasanya yang dibantu selama ini siapa? Kalau di sedekah rombongan 90% itu duafa. Duafa itu berarti orang yang tidak mampu secara ekonomi dan dia sakit. Tapi kami juga punya program untuk anak-anak panti asuhan, pondok pesantren itu untuk pembuatan kacamata. Pernah kami udah lebih dari 800 kacamata kita bagi Bang. Di Jogja itu mayoritas di Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul. Kalau kita datang ke panti asuhan itu kita cek, itu Masya Allah ada anak-anak yang minusnya sampai 5 dan nggak pakai kacamata. Karena nggak mampu beli. Ketika dipakein gini mereka langsung, ya Allah terang banget Mas, seperti melihat dunia baru gitu loh. Tapi begitu dia ngeliat Anda, wah. Tenang aja, Anda pasti masuk surga. Sama bantuan sepeda. Jadi di beberapa panti asuhan itu yang anak-anak itu sampai jalan 3 kilo, sampai 4 kilo untuk jalan kaki. Kalau kami datang itu dengan sepeda, bawa pakai truk isinya 20 sepeda, itu wajah mereka bisa kayak gini. Lihat sesuatu yang sangat berharga gitu, ngelihat sepeda itu. Dan itu ada perasaan bahagia. Luar biasa ya? Itu tidak terbayarkan dengan apapun itu ketika dilakukan. Kemudian kalau uang itu sudah terkumpul, bagaimana menyalurkannya? Ya, di
sedekah rombongan tuh kami selalu komunikasi dengan grup, Bang Andi. Dulu BBM, sekarang grup WA. Per wilayah sama nasional kita punya grup-grup sendiri. Yang di Jakarta tuh ada grup sendiri, di Jogja ada grup sendiri, dan nasional kita ada grup sendiri. Ada juga grup ajukan dana namanya. Jadi di grup itu masing-masing korwil sama koordinator kota tuh ngajukan. Misalnya hari ini yang dari Semarang ngajukan kami butuh 35 juta. Itu harus rinci. Nama pasiennya, ibu ini sakit ini berapa. Semua harus detail. Sampai 17 nama pasien detail masuk ke grup WA kita proses. Hari itu juga dana kita transfer ke Semarang tanpa harus menunggu prosedur yang sulit. Tinggal nanti bagian admin kami yang mencatat itu semua. Jakarta hari ini kita butuh misalnya 60 juta darurat nih. Karena kita operasional ambulan kita ambilkan dari dana itu, Bang Andi. Kalau kita pakai mobil jenazah harus ngantar wirawiri itu kan semua tidak kita minta dana. Tapi kalau orang mau misalnya ada ngantar jenazah dia memberi, monggo silahkan ikut bersedekah. Dari sanalah setiap hari rata-rata kalau per bulan 1 miliar yang sudah kita salurkan. Iya, menarik ya. Dari semua santunan ya, udah 22.000 lebih itu tadi. Ada nggak yang sampai hari ini masih Anda kenang, masih Anda ingat, mengesankan sekali peristiwa itu? Kalau saya sendiri ketemu dengan beberapa pasien yang sudah 5 tahun lalu kita bantu, dan sampai sekarang dia sembuh di jalan atau dia salaman pun kita bisa nangis bareng gitu loh. Mas Sabtu makasih ya, oh Nje yang dulu Nje semoga sehat. Dan ini lintas agama, Bang. Kami menolong itu tidak melihat latar belakangnya. Saya seorang muslim diajarkan Islam itu rahmatan lil alamin. Kami pernah menemukan seorang simbah-simbah mencari rumput, perutnya sangat besar. Agamanya beda dengan kami pun tidak masalah, langsung kita bawa ke Solo, 3 hari dioperasi selesai 8 kilo tumornya itu. Ya, itu sembuh. Ada juga Nuril itu seorang anak pengembala kambing di Blora yang matanya itu besar sekali. Minta bantuan, mohon maaf ke pemerintah itu nggak dikasih. Nggak dana, katanya dananya nggak ada, waktu itu belum ada jaminan kesehatan. BPJS. Betul, kita bawa ke Jogja angkat tangan kita kirim ke Jakarta. Diterima oleh teman-teman tim Jakarta, di sini 2 bulan ini matanya diangkat, bola, sudah sebesar bola tenis besar itu mata. Sampai sekarang anaknya sudah sehat, kembali ke Blora, kemarin diajari untuk pelatihan teknisi handphone dan sudah bisa buka usaha sendiri. Jadi ini hal-hal seperti itu yang bikin kami bersyukur ya. Keren. Nah, tadi sudah punya 300 lebih kurir atau relawan. Ya, dan terus bertambah itu, alhamdulillah. Terus bertambah, hari ini saya daftar ya. Dan kemudian 36 ambulans. Terus apa fasilitas lainnya yang dimiliki oleh sedekah rombongan? Ya, jadi kalau rumah singgah itu kita ada 14 sekarang. Jakarta ada, Bandung ada, Jogja, Semarang, Malang, beberapa kota besar. Tapi ada beberapa kota yang kayak Wonogiri itu kita punya rumah singgah. Karena banyak pasien-pasien dari gunung-gunung itu kita angkut, singgah ke Wonogiri baru besok dibawa ke Solo. Misalnya seperti itu ada. Fungsinya itu untuk menampung pasien-pasien yang memang mereka rumahnya jauh. Yang di Jogja itu ada yang warga Temanggung, Wonosobo atau warga Gunung Kidul itu nginap di sana. Besok pagi sudah bisa ke rumah sakit, sudah kita antar lagi. Selesai periksa nanti kita pulangkan ke rumah. Begitu bergantian terus. Jadi kalau Jogja saja sekarang rumah singgah penghuninya ada sekitar 60 orang gantian rutin. Kalau menggunakan rumah singgah tersebut. Baik, dari awalnya ketika sedekah rombongan ini mulai menjalankan misinya untuk menolong sesama, tadi kan dibully ya, dibilang riak, pamer gitu ya, seakan-akan wah ini gua udah berjasa, ini gua orang hebat gitu kan. Tapi faktanya sekarang begitu banyak orang yang tersantuni, orang yang mendapatkan pertolongan, dan kemudian relawannya makin hari makin banyak. Nah, yang jadi pertanyaan tetap saya ingin tahu, apa kepuasan yang didapatkan oleh Anda dan teman-teman relawan ketika menjalankan gerakan ini? Saya selalu ketika acara pertemuan dengan para kurir di Rakornas atau di Milad, saya selalu bilang, hidup kita tuh hanya sekali. Sayang banget kalau kita hidup hanya sekali ini habis hanya untuk mengejar materi dunia saja. Alangkah kerennya kalau kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan, ngumpulin untuk bekal kita di akhirat nanti. Jadi saya bahkan bilang sama mereka, kalau kalian bisanya mewakafkan waktu kalian nyopiri ambulan, bikin buku kecil nggak masalah kok. Hari ini jenazah siapa, besok jenazah siapa, seterusnya sampai buku itu puluhan orang, ratusan orang jenazah kamu sopiri. Semoga bisa berangkat nanti ke Mekah pada saat tawaf gitu, diangkat itu tunjukkan ke Allah. Ya Allah, ini loh orang-orang yang sudah aku tolong. Jadikan mereka pembelaku ya Allah nanti di akhirat. Oke.
Mas Sabtuari, terima kasih ya telah berbagi. Sangat menginspirasi kita untuk berbuat baik ya sesama, sekecil apapun ya. Jadi tidak harus miliar-miliaran, tetapi sekecil apapun juga, tapi itu kontribusi kita untuk sesama manusia. Terima kasih sekali lagi Sabtuari. Tamu kita berikutnya, kalau teman-temannya dalam usia remaja masih hura-hura main-main di mall, hanya memikirkan dirinya sendiri, dua remaja kakak beradik ini sebaliknya, dia sudah mulai peduli pada sesama dalam usianya yang masih remaja. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Ikuti terus Ki Kendi.